Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa kembali di mata pelajaran pemrograman dasar untuk minggu ini. Ya, silakan diakses web yang kemarin saya bagikan. Kemudian langsung saja kalian melihat ke halaman instruksi untuk melihat pembelajaran pada minggu ini. Untuk sementara ini yang saya tulis adalah hari Selasa untuk 10 RPL 1. Silakan dilihat di sini. Jadi pada minggu ini apa yang perlu kalian lakukan? Yang pertama adalah absen. Yang kedua melihat video perkenalan dan video pengantar algoritma. Kemudian yang ketiga mengunduh dan membaca materi algoritma yang ada di subpage materi. Kemudian yang keempat mengisi form siapa diriku dan form algoritma sederhana yang ada di subpage tugas. Oke, jadi hari ini kita mulai materinya ya. Materi yang pertama yaitu tentang algoritma. Tapi sebelum kita ke algoritma, saya ingin memberikan pengantar dulu. Jadi selamat datang kalian di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Yang perlu kalian ketahui untuk sistem komputer ya. Kita bicara komputer, itu terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Nah, kita ada di perangkat lunaknya ini. Kita belajar tentang software. Nah, software sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama terdiri dari sistem operasi. Sistem operasi ini seperti Windows, Linux, Macintosh, dan sebagainya. Tapi yang sering kita gunakan adalah yang sistem operasi Windows. Kemudian yang kedua adalah aplikasi. Nah, yang kedua ini adalah aplikasi yang sering kalian gunakan untuk mempermudah dalam kalian melakukan sesuatu. Contohnya, kalau kalian ingin mengetik, kalian bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kalau kalian ingin mengedit foto, kalian bisa menggunakan aplikasi Corel atau Photoshop. Kalau kalian ingin mengedit video, kalian bisa menggunakan aplikasi pengedit video yang lain, Filmora atau yang lainnya. Nah, kita untuk pemrograman dasar ini, kita nanti belajar untuk membuat suatu aplikasi. Tapi sebelumnya, sebelum kita membuat suatu program atau aplikasi, kita perlu belajar dulu tentang ini. Ini adalah hal yang sangat penting dalam pemrograman, yaitu algoritma. Jadi silakan nanti ini materinya silakan diunduh ya, kemudian dibaca. Di sini saya jelaskan yang inti-intinya saja, tapi yang lainnya silakan dibaca sendiri. Jadi algoritma ini ditemukan pertama kali oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizm. Jadi dia adalah seorang matematikawan. Nah, algoritma sendiri itu terdiri dari dua suku kata, yaitu algoris dan ritmis dalam bahasa Yunani. Algoris atau logis itu adalah sesuatu yang dapat bernilai benar atau salah. Jadi jelas benar atau salah. Kalau ritmis itu berarti urutan atau sistematis. Jadi berdasarkan asal katanya tadi, algoritma dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang disusun atau ditulis secara logis dan sistematis. Sekali lagi, algoritma adalah suatu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang disusun atau ditulis secara logis dan sistematis. Jadi posisi algoritmanya ada di sini. Jadi kalau kalian melihat komputer, itu pasti ada yang namanya input, kemudian proses, dan output. Input sendiri contohnya adalah keyboard. Jadi kita bisa menginputkan suatu perintah melalui keyboard. Kemudian prosesnya itu diolah oleh komputer atau oleh prosesor. Kemudian dijadikan suatu output. Jadi hasilnya apa dikeluarkan bisa dalam bentuk melalui layar monitor. Jadi algoritma posisinya ada di prosesnya itu tadi. Algoritmanya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Kemudian ciri-ciri algoritma ini nanti silakan dibaca dan dipahami. Keuntungannya, syaratnya apa? Nah, algoritma, kalau kita sudah tahu apa itu algoritma, maka kita perlu untuk menuliskannya. Jadi untuk menulis algoritma itu ada 3 cara.
atau 3 notasi. Yang pertama adalah menggunakan English atau Indonesia structure. Jadi dia menggunakan untaian kalimat deskriptif. Yang kedua, notasi yang kedua dia menggunakan diagram alir atau flow chart. Yang ketiga, notasi ketiga dia menggunakan pseudocode. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu yang notasi pertama, yaitu Indonesia structure. Dia menggunakan untaian kalimat deskriptif. Contohnya seperti ini. Nah, ini syarat-syaratnya ya, gaya penulisannya. Silakan nanti dipelajari sendiri. Kemudian contohnya seperti ini. Contoh kasus atau judulnya. Jadi, sebenarnya algoritma itu apa sih? Kita membuat program itu kan tujuannya untuk memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. Berarti ada tujuannya, ada masalahnya. Masalahnya apa? Kemudian kita menuliskan solusinya. Nah, jadi dalam algoritma kalian juga harus menuliskan judulnya atau masalahnya. Di sini judulnya adalah menghitung rata-rata 3 buah bilangan. Jadi ada kasus atau ada permasalahan bagaimana cara menghitung rata-rata 3 buah bilangan. Nah, cara untuk menuliskannya menggunakan notasi yang pertama yaitu Indonesia structure. Berarti seperti ini. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, baca bilangan. Misalkan 3 bilangan itu tadi adalah A, B, C. Berarti baca bilangan A, B, dan C. Kemudian langkah kedua, jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Jadi A dan B dan C ditambahkan. Kemudian langkah yang ketiga, bagi jumlah tersebut dengan 3. Jadi setelah dijumlahkan semua, kemudian dibagi 3. Yang keempat adalah tulis hasilnya. Jadi hasilnya ditulis dari ini tadi. Setelah dijumlahkan kemudian dibagi. Nah, ini contoh algoritma sederhana. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini kan kalian dalam mengumpulkan tugas. Kalian mengumpulkannya ada di bagian subpage tugas. Silakan kalian lihat di subpage tugas. Nah, jadi untuk RPL 1 karena minggu kemarin kita tidak ada pertemuan, jadi silakan diisi link siapa diriku. Jadi di sini adalah link kalian untuk mengetahui siapa diri kalian, kenapa kalian kok ingin masuk ke jurusan RPL, apa yang ingin kalian pelajari di RPL. Kemudian tugas yang kedua ini tadi yang berkaitan dengan algoritma adalah seperti ini. Jadi setelah kalian menonton video pengantar, kemudian membaca materinya, kalian diminta untuk membuat contoh algoritma sederhana. Di sini saya kasih contoh, jadi membuat contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kalian ingin membuat jus alpukat. Maka menuliskan algoritmanya adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan berupa blender, gelas, sendok, 1 buah alpukat, gula, air matang atau air mineral. Jadi usahakan algoritma itu sejelas mungkin. Jadi tidak ambigu. Untuk kalau kalian menulis air, bisa saja ini air yang mentah. Kemudian yang kedua, kupas alpukat. Yang ketiga, masukkan alpukat yang sudah dikupas ke dalam blender. 4, masukkan gula 2 sendok makan. Dan usahakan di sini juga jelas. Misalkan kalian masukkan gula secukupnya. Secukupnya ini kan juga tidak jelas. Kemudian yang kelima, masukkan 3/4 gelas air. Yang dimaksud adalah air matang tadi atau air mineral. Kemudian yang keenam, blender alpukat hingga lembut atau sesuai selera. Yang ketujuh, masukkan jus alpukat yang sudah jadi ke dalam gelas. Yang kedelapan, jus alpukat siap disajikan. Jadi saya minta kalian membuat contoh algoritma dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi bebas sesuai dengan ide kalian, kreativitas kalian seperti apa. Jangan mencontoh temannya. Misalkan kalian ingin, Bu saya sukanya ngopi. Oke, berarti kalian bisa membuat algoritma untuk membuat kopi. Atau saya sukanya upload foto Bu di Instagram. Berarti kalian bisa membuat algoritma cara upload foto di Instagram. Atau yang lainnya dalam kehidupan kalian sehari-hari yang sering kalian lakukan, silakan dituliskan algoritmanya. Untuk form algoritmanya, silakan nanti kalian klik di sini. Buat contoh algoritma kalian sendiri pada link berikut. Nah, silakan diklik. Di sini silakan tulis kelas, nomor absen, kemudian langsung tulis jawabannya di sini. Kemudian submit. Selesai. Jadi, itu semua adalah pembelajaran pemrograman dasar pada minggu ini. Semoga kalian
bisa menikmatinya, kalian bisa, menambah